Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya auladi, para khalifah di muka bumi. Kembali lagi ya bersama Ustadz dalam materi Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas salah satu sifat Allah yaitu As-Sami'. Allah yang maha mendengar doa-doa hambanya. List doanya jangan lupa terus dipanjatkan ya auladi, karena doa orang yang berpuasa insya Allah tidak tertolak. Nah auladi, kita sekarang masuk ke materi tauhid berikutnya ya. Siap auladi? Ayo duduk yang rapi mendengarkan ya. Auladi, kali ini Ustadz mau bahas es kelapa. Maaf, maksud Ustadz pohon kelapa. Sabar ya auladi, puasanya masih lama. Nah, coba auladi perhatikan pohon kelapa yang berjejer tersusun rapi di pinggir pantai. Tinggi batangnya yang kokoh, tetap berdiri dengan tegak meski diterpa angin. Nah, auladi tahu tidak? Ada hal yang menarik loh dari pohon kelapa, bahwa semua bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan oleh manusia. Apakah itu? Pertama, kita perhatikan daunnya. Daun pohon kelapa bisa diolah menjadi ketupat yang biasa kita temukan sangat banyak pada saat musim lebaran. Lalu ranting daunnya dapat diolah menjadi sapu lidi. Di lain tempat, dahan-dahannya dirajut menjadi pagar dan juga bisa menjadi atap rumah. Kemudian, kita lihat buahnya. Buah kelapa yang hijau, airnya mujarab sebagai obat. Daging kelapa muda tentu saja nikmat untuk minuman segar. Apalagi ditambah es batu auladi. Lalu, kebanyakan buah kalau sudah tua tidak enak, tidak bisa diolah lagi. Lain halnya dengan buah kelapa. Meski sudah tua, dagingnya bisa diparut menjadi tambahan masakan atau cemilan sehari-hari. Atau bisa juga hasil parutan kelapa tua tadi diperas-peras hingga mengeluarkan santan yang putih bersih, yang akan membuat aneka masakan bunda semakin gurih dan sedap. Masya Allah bukan? Belum selesai auladi. Serabut buah kelapa bisa diolah menjadi ujung sapu lantai. Kemudian sisa batok kelapa dimanfaatkan oleh pengrajin di kampung-kampung menjadi aneka produk hiasan yang bernilai seni yang tinggi. Yang mana pengrajin tersebut dijual ke masyarakat, bahkan sampai ke luar negeri loh. Hebat bukan? Lalu batang pohon kelapa bisa dijadikan tiang-tiang pada rumah-rumah di desa. Bahkan batangnya juga bisa menjadi jembatan loh auladi. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Gimana? Keren kan auladi? Hebat ya? Yang hebat sebenarnya bukan pohon kelapa auladi, tetapi pemilik dan pencipta pohon kelapanya. Siapa? Dialah Allah Azza wa Jalla, pencipta segala apa yang ada di langit dan di bumi. Auladi, setiap benda atau makhluk hidup yang Allah ciptakan memiliki manfaat untuk kelangsungan hidup manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Masih ingat dengan materi tauhid yang pernah Ustadz Farhan sampaikan? Hingga binatang kecil yang kita jijik, yang tidak dianggap oleh manusia, yaitu dekomposer seperti cacing, belatung, bakteri, jamur, dan lainnya. Allah titipkan manfaat bagi makhluk lainnya. Masih ingat kan video bangkai biawak yang dihabiskan oleh dekomposer? Jadi auladi, tidak sembarang Allah menciptakan sesuatu. Allah selalu hadirkan banyak manfaat dari ciptaannya sesuai dengan sifat Allah, yakni An-Nafi'. Allah yang maha memberi manfaat. Sebagai khalifah di muka bumi, kita harus mencontoh sifat baik Allah tadi, yakni memberi manfaat. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Coba ulangi auladi sama-sama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, kembali ke es kelapa tadi. Pohon kelapa. Auladi harus memiliki jiwa yang selalu memberi manfaat kebaikan untuk orang lain. Baik untuk keluarga, teman, tetangga, masyarakat, hingga agama dan bangsa Indonesia. Karena kita siapa? Karena kita khalifah di muka bumi. Khalifah harus mampu memberikan manfaat
bagi bumi dan manusia lainnya. Jangan kalah manfaat sama pohon kelapa ya auladi. Cukup sampai di sini ya auladi. Ustadz pamit dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.